Halo, Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap senantiasa dengan kabar baik ya. Oh iya, di pembahasan kali ini kami akan membahas tentang tasyrik modern. Kira-kira bagaimana ya tasyrik di era modern yang berusaha mencari relevansi hukum Islam? Yuk. Jadi, ada beberapa peristiwa yang menjadi latar belakang kebangkitan tasyrik di era modern, yaitu Perang Salib dan adanya ekspansi bangsa Barat ke daerah timur, yaitu ekspansi bangsa Eropa ke Asia dan Perang Salib merupakan peperangan yang paling banyak memakan waktu, biaya, dan korban, baik korban jiwa maupun korban harta. Tetapi, di samping hal yang merugikan, ada faktor positif dari Perang Salib, yakni kedua belah pihak berupaya untuk saling mencari tahu dan mengenal pihak lawannya, dan ini merupakan awal dari sebuah dialog dan menjadi ajang untuk mengetahui satu sama lain. Selain Perang Salib, adanya ekspansi Barat ke Timur juga menjadi latar belakang tasyrik di era modern. Diketahui bahwa Barat kebanyakan menganut agama Kristen dan Timur kebanyakan menganut agama Islam, sehingga keduanya pun mengalami kontak yang tidak dapat dihindarkan. Di sisi lain, Barat adalah mencapai kemodernan dan kemajuan di segala bidang, sedangkan Timur masih tradisional dan terbelakang. Misi yang diemban Barat adalah melakukan 3 hal, yaitu glory, growth, dan gospel. Ini juga menjadi awal ketika banyak dunia timur berada dalam jajahan bangsa Barat, pengaruh baik kebudayaan maupun keyakinan dari bangsa Barat. Selanjutnya, ada beberapa upaya yang dilakukan ulama untuk melakukan pembaharuan Islam. Di antaranya, yang pertama, jika menginginkan Islam masih tetap eksis, perlu adanya ajakan untuk melakukan ijtihad yang merupakan keharusan dan bukan larangan. Bahwa ijtihad itu sekarang sangat diperlukan untuk memberikan jawaban bagi tantangan zaman. Adanya upaya untuk menggali lagi hasanah Islam yang sudah terpendam di dasar samudera pengetahuan. Selain itu, juga bisa dengan menolak taklid yang telah berumur ratusan tahun. Yang kedua, merubah strategi ijtihad dari ijtihad fardhi atau individu kepada ijtihad jam'i atau kolektif. Hal ini untuk menjawab keluhan ulama pada masa jumud dan taklid bahwa ulama tidak akan mampu melakukan ijtihad dengan cara fardhi. Yang ketiga, yaitu pembersihan ajaran-ajaran Islam dari tahayul dan khurafat. Hal ini menjadi tren pada masa awal kebangkitan Islam modern. Kemudian melahirkan kelompok-kelompok Islam modern seperti Muhammadiyah di Yogyakarta, Tawalib di Padang, Jakarta, dan Persatuan Islam di Bandung. Sampai sekarang, kelompok ini masih nyaring menyuarakan revivalisme. Revivalisme Islam adalah gerakan pemikiran Islam yang berusaha membersihkan dan mengembalikan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam kepada Islam murni. Revivalisme muncul disebabkan oleh permasalahan-permasalahan internal umat Islam dan eksternal dari pengaruh Barat modern. Keempat, adanya studi lintas mazhab. Hal ini berguna untuk membuka baut kevakuman yang sudah karatan, membuka tabir kefanatikan untuk menghadirkan saling mengetahui dan saling pengertian, sehingga melahirkan sikap toleransi antar madhab. Bahkan lebih jauh, dengan adanya dialog ini ternyata memberikan efek ganda, yakni dapat memecahkan persoalan yang hadir dengan berbagai strategi pemecahan dilihat dari berbagai perspektif mazhab fikih. Dari dorongan adanya dialog antar mazhab fikih ini, lahirlah kajian-kajian Muqaranah al-Madzahib yang tidak saja melakukan dialog sunni, melainkan juga diadakan dialog antar sunni syi'in. Dari kajian itu pula, setidaknya reaktualisasi hukum Islam di negara-negara muslim mampu bertahan dalam perubahan sosial masyarakat yang
Kelima, adanya studi lintas agama, sehingga tampil ilmu perbandingan agama. Ilmu ini berusaha untuk melahirkan sikap saling mengetahui dan saling mengerti, sehingga diharapkan lahirnya sikap toleransi antar pemeluk agama. Keenam, adanya studi tentang kritik matan hadis, seperti masa-masa sebelumnya yang hanya terfokus pada kritik sanad. Upaya tersebut dilakukan tidak luput dari munculnya penggunaan hermeneutik dalam penafsiran, sehingga para penafsir seringkali membawa teks-teks tersebut dalam konteks masyarakat Arab klasik. Dalam hal ini, tidak sedang dianggap sebagai manifestasi dari budaya Arab, sehingga validitasnya pun harus dipertanyakan. Yang ketujuh adalah dengan melakukan kodifikasi, unifikasi, dan formalisasi hukum Islam. Kegiatan ini merupakan tuntunan negara modern untuk melakukan penulisan terhadap peraturan perundang-undangan. Upaya yang pertama dilakukan untuk menghimpun dan menulis peraturan adalah Turki Utsmani melalui proyek Al-Majalat Al-Ahkam Al-Adliyah, yaitu himpunan peraturan hukum perdata. Menjelang permulaan abad ke-21, khususnya di Indonesia, ada upaya untuk melakukan formalisasi hukum Islam atau yang sering pemberlakuan syariat Islam di Indonesia. Upaya ini muncul sejak runtuhnya rezim Orde Baru yang sentralistik. Kemudian lahir Orde Reformasi yang desentralistik, yang memberikan otonomi pemerintahan yang lebih luasa kepada daerah-daerah untuk Yang kedelapan, adanya propaganda modernisasi melalui media. Seperti media massa misalnya, yang dikembangkan oleh Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh Al-Urwah Al-Wusko, kemudian Muhammad Abduh dan Rashid Ridho dengan majalah Al-Manarnya, di mana majalah ini memberikan pencerahan bagi umat Islam, khususnya kaum muslim yang masih terbelenggu oleh penjajahan barat. Tidak sedikit dibahas dalam media massa itu masalah-masalah pembaharuan tentang hukum Islam, khususnya ajakan untuk melakukan reaktualisasi hukum Islam sehingga relevan dengan. Kemudian melalui media pendidikan dengan mendirikan pendidikan baik formal maupun non formal, misalnya dengan berdirinya Aligarh University dan Islamic Institute yang lahir dari gagasan Syekh Waliullah Ad-Dihlawi. Lembaga ini adalah memungkinkan kaum muslimin Pakistan hidup sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Dalam cahaya perkembangan modern dan sepadan dengan tantangan zaman, sekolah Galatasaray di Turki awal pendiriannya bertujuan untuk mengejar ketertinggalan Islam. Sedangkan Al-Azhar yang merupakan perguruan tinggi Islam tertua melakukan modernisasi pendidikan khususnya pada kepemimpinan Muhammad Abduh. Selain itu, tumbuh juga pendidikan non-formal di pondok-pondok pesantren, khususnya pondok pesantren modern, menawarkan pengkajian pemikiran modern dan melakukan komparasi hukum dan madhab. Dan yang terakhir, melalui lembaga sosial kemasyarakatan seperti Al-Ikhwan Al-Muslimun di Mesir yang didirikan oleh Said Hawa, kemudian Liga Muslim yang didirikan oleh Ali Jinnah di Pakistan, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Wasiyah, Tawarib, dan Persis. Keberadaan lembaga sosial kemasyarakatan seperti itu merupakan sarana dakwah yang efektif dan efisien karena langsung berhubungan dengan masyarakat, baik masyarakat tingkat bawah maupun masyarakat tingkat. Lalu, bagaimana kira-kira eksistensi hukum Islam di zaman modern? Menurut pengamatan G.N.D. Anderson, ada 3 pola negara-negara muslim memberlakukan hukum Islam, yaitu yang pertama, negara yang masih mengakui hukum Islam sebagai hukum asasi dan menerapkannya secara utuh. Dan landasannya adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan pendapat para fuqaha. Di antara negara-negara yang masih mempertahankan hukum Islam adalah Saudi Arabia, Nigeria Utara, Oman, Republik Islam Iran, dan Afghanistan. Yang kedua, negara yang meninggalkan hukum Islam dan menggantikannya dengan hukum sekuler, karena Islam hanya mengatur masalah ritual keagamaan yang sangat privat,
tidak mengatur masalah agama secara luas, termasuk mengatur masalah negara. Turki merupakan negara satu-satunya yang melakukan. Dan yang ketiga, negara yang mengkompromikan kedua sistem hukum, yaitu hukum Islam dan hukum sekuler, yakni menjadikan hukum Islam sebagai salah satu bagian dari sistem hukum negara. Sebagian besar negara-negara Islam mengambil langkah ini seperti Indonesia, Malaysia, Syria, Mesir. Namun sayang, hukum Islam yang diambil dan menjadi hukum perundang-undangan itu sebagian besar hanya menyentuh hukum perdata tertentu saja. Sementara hukum pidana Islam belum tersentuh dan masih memakai hukum pidana barat. Lalu, apa saja wacana hukum Islam yang sedang marak di era modern ini? Yang pertama, ada hak asasi manusia dan hukum Islam. Timbul permasalahan, apakah dalam Islam terdapat hak asasi manusia? Bagaimana pula perumusan hak asasi yang terdapat dalam Islam itu? Dalam Al-Quran dan Sunnah, terutama ajaran Islam, secara gamblang dijelaskan bahwa hak asasi merupakan ajaran dasar Islam. Para ahli usul fikih memformulasikan hak asasi ini menjadi 5, yang dikenal dengan ad-daruriyat al-khams, atau 5 perkara yang pokok, yaitu menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga akal, dan menjaga keturunan. Yang kedua, gerakan gender dan hukum Islam. Islam memandang bahwa pria dan perempuan sama derajat dan martabatnya. Islam menempatkan keduanya dalam posisi yang seimbang, sesuai dengan kodrat dan fungsinya masing-masing, sesuai dengan keistimewaannya masing-masing, dan kedua. Namun dalam praktiknya, ternyata beberapa doktrin Islam dianggap tidak cukup kapabel dalam menghadapi tantangan zaman, terutama terkait dengan isu-isu gender. Dalam hal inilah, beberapa pemikir feminis banyak berpendapat bahwa proses pembebasan perempuan tidak turunnya wahyu, akan tetapi berada dalam proses panjang perjalanan manusia. Yang ketiga, demokrasi dan akar historis dalam Islam. Menurut beberapa pengamat, bahwa antara Islam dan demokrasi tidak dapat dipertemukan. Namun demikian, ketidaksesuaian tersebut tidak hanya terjadi pada masyarakat Islam saja, tetapi terutama ketika kelompok fundamentalisme, rasis, dan antisemitis yang tidak toleran terhadap gerakan kebebasan sipil pada umumnya mulai tumbuh. Selain itu, beberapa pemikir lain justru mempunyai pendapat yang berbeda, terutama ketika mengkaji praktik dilakukan oleh Rasulullah. Menurut Ajrimardi Azra, harus diakui bahwa Islam tidak mempunyai blueprint tentang model negara Islam yang jelas dan konkret. Dalam hal ini, yang menimbulkan kebingungan-kebingungan ketika negara Islam harus ditegakkan. Sementara klasik justru memiliki ambiguitas yang sulit untuk dinafikan begitu saja. Seperti yang pertama, negara ideal Madinah tidak menawarkan rincian yang bisa mengilhami penerapannya di ala modern. Yang kedua, praktik khalifah yang belakangan dari Umayyah dan Abbasiyah, kerangka sistem lembaga-lembaga politik, pajak, dan sebagainya. Ketiga, kegagalan secara penuh mendirikan negara Islam mengarah pada perumusan cita-cita ideal dan paling banter menggambarkan satu utopia yang selalu bersifat teoritis dan teridealisasi. Dan keempat, hubungan antara agama dan negara selama berabad-abad menjadi subjek beragam interpretasi. Namun demikian, beberapa pemikir berusaha untuk menjembatani praktik politik Islam klasik dengan sistem kenegaraan. Demikian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.